Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita berpidato, tentu kita perlu melakukan persiapan-persiapan untuk menunjang keberhasilan pidato yang akan kita sampaikan. Salah satunya adalah membuat teks pidato yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana struktur dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Nah, tujuannya setelah kalian mempelajari ini, tentu kalian bisa mengidentifikasi ciri kebahasaan dan menentukan struktur teks pidato persuasif. Ikuti slide selanjutnya. Nah, apa saja sih struktur teks pidato persuasif? Yang pertama, ada pembukaan, kedua, isi, dan ketiga, penutup. Yuk kita telaah satu persatu. Yang pertama, pembukaan. Pada struktur pembukaan ada 3 bagian. Yang pertama salam pembuka, kedua sapaan penghormatan, dan yang ketiga ucapan syukur. Nah, pada salam pembuka kita boleh memakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi atau selamat siang, sesuai dengan sikon saat kita berpidato. Dan yang kedua, ada sapaan penghormatan. Kita boleh memakai yang terhormat, yang saya hormati, atau yang saya cintai. Nah, pada penggunaan kata yang terhormat atau yang saya hormati, kita lihat lagi audiens dari jabatan yang paling tinggi. Misal, yang datang adalah wali kota, dan itu adalah audiens yang memiliki jabatan tertinggi, maka kita pakai terlebih dahulu kata yang terhormat. Setelah yang terhormat, jajaran di bawahnya barulah kita memakai kata yang saya hormati. Dan yang terakhir ada ucapan syukur. Ucapan syukur ini tentu kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh diikuti salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Nah, itu dia pada struktur pembukaan. Selanjutnya, isi. Nah, pada bagian isi teks pidato persuasif itu berisi gagasan, arahan, dan pesan pidato. Dan yang terakhir, penutup. Pada bagian penutup ini ada 4 hal yang dicantumkan. Yang pertama, harapan sang orator. Kedua, permohonan maaf apabila selama berpidato terdapat kata-kata yang menyinggung atau tidak sesuai. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, salam penutup. Salam penutup ini sama dengan salam pembuka. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat siang, selamat pagi, disesuaikan dengan waktu kita berpidato. Nah, setelah kita mempelajari struktur teks pidato, selanjutnya ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Nah, apa saja ciri kebahasaannya? Yang pertama ada kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjek atau pelakunya melakukan pekerjaan. Nah, biasanya predikatnya menggunakan imbuhan me atau ber. Contohnya seperti ini. Dira memberi makan fakir miskin. Yang kedua, Fulan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan contoh kalimat aktif. Yang kedua, ada kalimat ajakan atau persuasif. Pengertiannya adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, contoh katanya yang menyatakan ajakan ada ayo, marilah, atau laksanakanlah, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang ketiga, kosakata emotif. Nah, kosakata emotif adalah kosakata yang terkait dengan emosi dan perasaan yang dapat membuat orang memicu emosi ketika mendengarkan atau membaca. Nah, contohnya seperti ini. Gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit. Nah, dari kata gantungkanlah cita-cita kalian setinggi langit, kita bisa merasa kita tergugah untuk menggapai cita-cita dan lebih bersemangat tentunya ya.
Dan contoh yang kedua, berusahalah hingga titik darah penghabisan. Nah, kata titik darah penghabisan ini juga menggugah seseorang untuk berusaha bersemangat dalam melakukan sesuatu. Nah, itu dia contoh dari kosakata emotif. Yang keempat, ada kata sapaan dan kata ganti. Nah, apa itu kata sapaan? Kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal maupun jamak. Nah, biasa kalian mendengar atau membaca teks pidato persuasif itu ada menyapa bapak, ibu yang berbahagia atau hadirin yang berbahagia. Nah, itu adalah kata sapaan. Dan selanjutnya kata ganti. Kata ganti ini contohnya seperti saya, kami, kalian, dia, mereka, saudara, kalian, saudara sekalian. Nah, ini kata-kata yang sering kita dengar. Kata ganti tunggal atau kata ganti jamak ya. Oke, kelima ada kata tugas. Kata tugas yang berlaku pada teks pidato persuasif ini ada dua, kata depan atau preposisi, dan yang kedua konjungsi argumentatif. Nah, kata depan atau preposisi ini adalah kata tugas yang letaknya di bagian depan sebuah kata. Oke, contoh katanya di, ke, dari, ya. Contoh katanya Rifki berasal dari Bengalon. Yang kedua, Ustadz Fulan tinggal di Bontang. Ketiga, setiap hari Reza pergi ke sawah. Nah, penulisannya pun dipisah dari kata yang mengikutinya, oke? Yang kedua, konjungsi argumentatif. Konjungsi artinya apa? Ya, kata hubung atau kata sambung. Jadi, yang dimaksud di sini adalah kata sambung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen. Contohnya kata oleh karena itu, dengan demikian, akibatnya, sebab, maka, jika, karena. Nah, ini contoh-contoh konjungsi argumentatif. Dan yang terakhir ada kosakata bidang ilmu atau istilah. Nah, ini kosakata yang memiliki unsur keilmuan. Contohnya fotosintesis, biasanya ini unsur keilmuan di bidang ilmu pengetahuan alam ya. Desinfektan, ini contoh dari kosakata bidang ilmu kesehatan. Urbanisasi, ini contoh kata bidang ilmu sosial, dan masih banyak lagi kosakata bidang ilmu yang biasanya ini tentu digunakan saat kita menuliskan pidato atau berpidato. Baiklah, sekarang yuk kita belajar menentukan struktur dan ciri kebahasaan pada sebuah teks pidato. Sekarang Ustazah sudah punya sebuah teks pidato. Nah, ini dia. Ustazah sudah membedakan warna tiap bagian. Kita coba sama-sama tentukan dari struktur pidato yang paling awal adalah pembukaan. Nah, di dalam struktur pembukaan ini ada 3 bagian. Masih ingat? Yang pertama ada salam pembuka. Nah, Ustazah sudah beri warna tulisannya ini warna merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salam pembuka. Setelah salam pembuka ada salam penghormatan. Di sini kalimat yang Ustazah pakai ada yang terhormat Kepala SMP IT Darul Hikmah Boarding School, yang saya hormati seluruh Dewan Guru. Nah, kita bisa mengurutkan dari jabatan yang paling atas. Setelah sapaan penghormatan, ada bagian ucapan syukur, tentu kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan bentuk rasa syukur hingga akhir. Ustazah beri warna tulisan itu warna biru tua. Setelah pembukaan, struktur selanjutnya ada bagian isi. Nah, bagian isi ini memuat gagasan, kemudian pesan yang disampaikan kepada audiens. Nah, ini tulisan yang berwarna hijau dan ungu ini merupakan bagian isi. Dan yang terakhir, penutup. Nah, di dalam penutup ini ada beberapa bagian yang dimuat. Contohnya seperti ini. Yang pertama, dari kalimat aktif, Ustazah tandai. Kalimat aktif terdapat pada kalimat marilah kita semua
berlomba-lomba untuk menuntut ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, seperti yang Ustazah sampaikan bahwa salah satu ciri kalimat aktif itu adalah kalimat yang predikatnya mendapat imbuhan ber atau me. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ciri kebahasaannya adalah persuasif. Sekarang kita cari manakah kalimat yang mengandung ajakan. Sekarang kita tandai. Ya, ini dia. Marilah kita semua berlomba-lomba untuk menuntut ilmu yang sangat bermanfaat. Dari kata marilah. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat persuasif. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang manakah kosakata emotif? Yang kalimatnya mengandung kata yang bisa menggugah pendengar atau pembaca. Ini dia. Orang tanpa ilmu diibaratkan kulit tanpa buah. Nah, jadi kosakata emotif ini bisa membuat pendengar atau pembaca semangat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, konjungsi argumentatif. Yang manakah kalimat yang mengandung konjungsi argumentatif? Kata ya, oleh karena itu. Kata hubung oleh karena itu menjelaskan argumentasi penulis teks pidato ini. Dan itu dia beberapa ciri kebahasaan yang terdapat pada teks pidato persuasif. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video hingga akhir. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.